Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita laksanakan ke depan berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum mereka PSF untuk kelas 11 tingkat SMA atau SMK. Bab pertama, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Berpikir kritis dan semangat mencintai iptek berpacu pada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait. Kemudian mencintai iptek ada pada surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Mari kita baca ayat Al-Quran tentang berpikir kritis ini dengan bacaan yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Identifikasi tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Kalimat inna, hukum bacanya gunnah, alasannya sabab nun bertasydid inna. Kemudian yang kedua as-samawati, itu hukum bacanya al-syamsiyah, sebab alif lam bertemu sin. Untuk selanjutnya wan nahari, itu hukum bacanya mad tabi'i naha ha, alasannya alif didahului baris fathah. Yang kemudian qiyamau wa qu'udan, hukum bacanya fathatain bertemu waw, idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw.
kholaq, hukum bacanya qalqalah sebab qaf bersukun atau mati. Azab, hukum bacanya mad tabi'i, alasannya ada alif, huruf sebelumnya itu berfathah. Wasakata, Quran surat Ali Imran 190-191. Kata kholaqo maknanya penciptaan. Ikhtilafi artinya pergantian. Liulil albab maknanya orang-orang yang berakal. Yadhkuruna artinya mereka yang mengingat. Junubihim lambung mereka atau pembaringan mereka atau dalam keadaan berbaring. Yatafakkaruna maknanya mereka memikirkan. Wal ard dan bumi. Subhanaka artinya maknanya maha suci engkau. Azaba siksa. An-naro neraka. Asbabun nuzul Quran surat Ali Imran 190-191. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Dijawab oleh Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudhu, lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh, dan saat Bilal hadir masih melihat kondisi Nabi yang menangis. Isi kandungan surat Ali Imran 190-191. 1. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang beriman. Penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti dan dieksplorasi. 3. Semua manfaat, faedah dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang ulil albab. 4. Ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikir yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini. 5. Tanda lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya maupun masyarakat secara luas. 6. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa. 7. Setiap orang beriman sangat dituntut agar akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah, mengajak diri dan orang lain agar dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat ada kelompok yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoax atau berita bohong. Hadis tentang berpikir kritis. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Artinya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi jangan kalian mikir tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Isi kandungan hadis membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah, tetapi dilarang memikirkan zatnya. 2. Terlarang memikirkan zat Allah itu disebabkan jika dipikir zat Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Hal ini agar tidak sesat pikir yang akhirnya sesat jalan. 3. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. 4. Berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti, karena jika tidak, manusia sendiri yang mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya. Istilah berpikir kritis. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni al-fikr, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan ilm. Terdapat di surat At-Takatsur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan, maka disebut dhon atau dugaan. Ada pada surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, disebut waham. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.